wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Kedua kalinya sholawat ma'asalam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang mana telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Nah, sebelum memulai kegiatan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita untuk membaca sholawat. Kita baca sholawat nariyah bareng-bareng dulu ya. Ayo. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illati tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil urabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi radaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamul liwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya udah kumpul sore hari ini. Di sini Telis mau sedikit ngejelasin ya tentang etika menuntut ilmu. Nah, di sini ada yang tahu nggak kenapa sih ketika kita mencari ilmu itu kita itu harus beretika gitu? Tahu nggak etika itu apa? Enggak. Etika itu adab. Tahu adab? Tahu. Ya, tahu. Etika itu sama aja adab. Kenapa sih ketika kita menuntut ilmu itu harus beretika, harus mempunyai adab gitu kan? Sama aja ketika kita apa? Ketika kita beribadah juga itu juga sama. Kita harus beretika atau memiliki adab gitu. Adab itu penting nggak? Iya, penting. Ketika kita menuntut ilmu juga itu harus memiliki adab gitu. Contohnya kayak apa? Kenapa? Contohnya kayak ketika menuntut ilmu itu kita meminta doa kepada guru-guru kita agar ilmunya berkah, agar masuk di otak gitu. Nah, salah satu etika menuntut ilmu itu bersikap waro ketika belajar. Ada yang tahu waro itu apa? Waro itu ini. Nah, waro itu berarti meninggalkan perkara yang haram. Jadi kita itu meninggalkan perkara yang haram atau syubhat gitu ya. Kayak contohnya siapa namanya? Rita. Si Rita mau ngelemparin sendalnya si Sela gitu. Atau enggak apa gitu menjadinya atau apa sesuatu yang sangat berat misalnya mau ngambil sendalnya si Sela gitu kan. Nah, keadaannya itu si Rita itu lagi menuntut ilmu gitu. Nah, coba ngambil sendal teman boleh enggak? Atau enggak nih si Angga nih ngambil sendalnya si Fahri gitu, mau dibawa ke rumah gitu kan ya, lagi sholat Jumat gitu, sendalnya nggak ada gitu. Itu boleh nggak? Ya enggak. Itu tuh termasuk sikap waro. Nah, enggak, itu contoh kecilnya ya, Nah, itu jadi waro itu meninggalkan perkara yang haram ya gitu. Nah,
Bagaimana ulama itu meriwayatkan sebuah hadis dalam bab ini bahwa Rasulullah itu bersabda, barang siapa yang tidak memiliki sifat waro itu yang tadi ya, yang tadi disampaikan itu dalam menuntut ilmu itu Allah itu akan mengujinya dengan salah satu dari 3 perkara gitu kan ya. Nah yang pertama itu dimatikan ketika usia habis, bukan, ketika usia muda gitu kan ya, diwafatkan ketika usia muda gitu kan. Terus yang kedua itu menempatkannya di tempat orang-orang yang bodoh, dan yang terakhir itu mengujinya menjadi layak raja ya. Itu salah satu hadisnya. Nah selama seseorang yang menuntut ilmu, jadi orang yang menuntut ilmu itu bukan hanya santri ya, jadi kayak misalnya nih kalian juga nih ngaji di sini atau ngaji yang di MD itu juga sama aja orang yang menuntut ilmu itu semakin waro tadi, semakin meninggalkan perkara yang haram, itu ilmunya itu semakin bermanfaat gitu, belajarnya itu semakin mudah gitu, dan banyak mendapatkan ilmu. Nah jadi harus dipertanyakan nih, kalau misal kalian ada ya kok udah belajar dari pagi siang malam, pokoknya belajar tiap hari gitu, tapi kok nggak masuk ilmunya gitu. Nah itu iya, nah itu juga harus diperhatikan ya, diperhatikan dari sikap kalian itu seperti apa gitu. Nah kalau kalian menjalankan sikap waro itu salah satunya itu, nah itu jadi ilmu yang masuk itu gampang gitu kan, bermanfaat juga, barokah juga gitu. Ilmu yang bermanfaat itu yang kayak gimana coba, yang kalian tahu? Ilmu yang bermanfaat itu gimana sih? Hah? Enggak, contohnya kan kalian kan kalau semisal dapat ilmu nih, ya Allah pengen ilmu saya itu bermanfaat gitu. Nah maksudnya bermanfaat itu gimana? Berkah, iya berkah, bermanfaat itu gimana? Yang bisa diamalkan lagi ke orang lain atau berguna untuk diri sendiri ya sendiri. Nah iya kayak gitu. Nah diantara sifat waro yang sempurna itu tidak makan banyak. Nah ketika orang yang sedang menuntut ilmu, kayak kalian nih, kayak ngaji juga sama aja menuntut ilmu gitu kan, biar tahu panjang pendeknya, atau enggak yang di MD sama aja. Nah itu tuh dikurang-kurangi ya, makan jangan terlalu banyak gitu. Terus tidak banyak berbicara yang tidak berguna, apalagi ngomong kasar. Ada yang ngomong kasar? Ayo, iya dikurangi ya ngomongnya ya, belajar sedikit-sedikit. Itu juga berpengaruh buat kalian belajar. Kenapa? Misal nih kalian kadang berpikir kenapa sih ilmunya nggak masuk-masuk. Nah ya itu tadi, ngomong kasarnya dikurangi gitu, apalagi ngomongin temen nih, ayo dikurangi ya. Iya itu tuh penyebabnya tuh, makanya ilmunya nggak masuk-masuk tuh, itu dikurangin enggak. Nah iya, nah terus apalagi menjaga diri dari makanan pasar gitu ya, enggak makanan pasar sebisanya. Iya dulu kayak gitu, karena makanan pasar itu kayak mendekatkan dari najis gitu kan, maksudnya kan banyak kan, kalau orang kan sekumpulan orang kan banyak gitu kan di pasar gitu kan. Nah iya itu tuh jadi kayak lalu lalang, nggak tahu tangannya habis pegang apa. Iya suka dipegang-pegang kan makanan yang terbuka, tahu nggak? Makanan ya kan yang cuman iya kayak gitu. Iya pokoknya mah dipegang-pegang sama orang. Nah itu kalau bisa itu dihindari gitu ya. Terus dan kemudian ada lagi nih cerita dari Syekh Imam Muhammad bin Fadil ya. Nah pada waktu masa belajarnya itu dia itu tidak pernah memakan makanan yang di jajanan di pasar nih. Nah Syekh itu tuh nggak pernah makan makanan yang ada di pasar gitu. Nah ceritanya beliau itu mungkin mondok ya atau belajar. Nah kemudian setiap hari Jumat itu ayahnya itu mengunjungi dia, mengunjungi dia tuh kan. Biasanya kan kalau semisal orang yang mondok tuh tahu ada orang yang mondok kan ya, biasanya kan kadang dijengukin kan. Nah iya, jadi ayahnya itu mengunjungi jadi ke anaknya itu gitu kan, mengunjungi. Kemudian dia tuh lihat gitu, di situ tuh ada sepotong roti gitu kan, sepotong roti dari pasar. Kemudian ayahnya tuh marah gitu kan, marah sampai nggak mau ngajak ngomong ke anaknya gitu tuh. Jadi kan si anaknya tuh bingung kenapa gitu kan. Terus kemudian anaknya tuh mungkin sadar dan minta maaf sama ayahnya gitu kan. Itu saking segitunya ya, sampai menjaga dari sikap waro itu tadi. Nah kemudian seseorang yang menuntut ilmu juga itu harus menjauhi orang-orang yang suka berbuat
maksiat. Iya, harus menjauhi gitu kan. Dan hendaknya ia lebih memilih bergaul dengan orang-orang yang beriman atau soleh atau solehah gitu ya. Kalau buat cewek mah iya. Jadi menjauhi ya, dijauhi gitu. Karena itu pergaulan itu pasti berpengaruh gitu ya ketika dia belajar. Nah, kemudian ketika belajar juga hendaknya itu menghadap ke kiblat gitu, menghadap ke kiblat, mengikuti. Nah, ketika belajar menghadap ke kiblat itu salah satu sunnah ya, sunnah Rasul gitu ya. Terus juga kemudian kan tadi kan menghadap ke kiblat kan, karena itu sunnah. Terus juga meminta doa kepada guru-guru kalian gitu, itu juga berpengaruh juga ya untuk ketika kalian menuntut ilmu. Nah, dan menghindari dari orang-orang yang teraniaya. Nah, ada juga nih cerita dua orang laki-laki itu merantau. Maksudnya tuh ada dua orang laki-laki, si A sama si B kan. Nah, si A sama si B itu mondok di pondok yang sama. Nah, kemudian itu habis pulang itu ada salah satu syekhnya itu kok bingung, masyarakat juga bingung, kok bisa yang satu itu pinter banget fikih, yang satunya itu malah nggak bisa sama sekali gitu tuh. Kemudian kenapa sih kok bisa kayak gitu, padahal kan mondoknya sama gitu kan, di tempat yang sama, tapi kok yang satunya nggak bisa sama sekali, yang satunya kok bisa gitu tuh, apa bisa, pokoknya mas serba bisa gitu. Nah, setelah ditelusuri, setelah diselidiki, ternyata yang satunya itu kalau belajar itu selalu menghadap ke kiblat gitu, yang sedangkan yang satunya ini yang nggak bisa nih, yang nggak bisa apa-apa itu selalu membelakangi kiblat ketika belajar. Jadi itu ya, itu juga salah satu contohnya gitu. Jadi